Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Indra dan juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Karisma Pristika Tarina dengan NIM 2302080021 dari kelas 23A1. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal reading yang saya kerjakan dengan judul Hubungan Asupan Air Minum dengan Kejadian Urolithiasis di RSUD Toto Kapika. Mari kita akan bahas latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang dari jurnal yang saya ambil ini, urolithiasis atau batu saluran kemih merupakan masalah kesehatan yang umum dan telah menduduki peringkat ketiga dari diagnosa urologi setelah infeksi saluran kemih dan benik prostat. Selanjutnya, untuk faktor penyebab urolithiasis sendiri ini ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Dan asupan air minum yang kurang ini dapat menyebabkan volume urin menurun dan juga dapat meningkatkan konsentrasi zat pembuat batu. Sekarang kita masuk ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian dari jurnal yang saya ambil adalah populasi. Seluruh pasien poliurologi RSUD Toto Kapika yang berjumlah 64 orang. Dengan sampel 55 responden diperoleh dengan menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin ini bertujuan untuk memastikan jumlah populasi ini dapat mewakili dari seluruh populasi sehingga penelitian ini dapat digeneralisasikan. Selanjutnya, untuk kriteria dan inklusi ini tidak dijelaskan di jurnal. Sebenarnya untuk alat atau instrumen yang digunakan di jurnal ini menggunakan kuesioner yang berisi tentang jumlah konsumsi air minum per hari, apakah lebih dari 2000 ml per hari atau kurang dari 2000 ml per hari. Selanjutnya ada sumber air yang dikonsumsi, contohnya apakah air itu berasal dari PDAM, apakah air itu berasal dari air sumur, atau bagaimana. Selanjutnya ada alasan pemilihan air minum. Alasan pemilihan air minum itu contohnya bisa dikarenakan murah, mudah dijangkau, dan lain-lain. Selanjutnya uji analisis yang digunakan menggunakan uji Chi-square. Sekarang kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya, 70,91 responden ini mengalami urolithiasis dengan jenis kelamin laki-laki. Terus untuk usianya itu dikategorikan sebagai lansia dengan 45 sampai lebih dari 65 tahun, dan juga pekerjaannya yang paling banyak mengalami urolithiasis itu petani. Untuk asupan air minum kurang dari 2000 ml per hari ini dominan pada penderita urolithiasis dengan persentase 58,18%. Uji Chi-square ini menunjukkan bahwa p-value-nya 0,000, di mana dapat disebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan. Jadi emang ada hubungan antara asupan air minum dengan kasus urolithiasis. Dengan R kuadrat itu sama dengan 0,545 yang menunjukkan bahwa konsumsi air ini mempengaruhi 54,5% kasus, dan minum lebih dari 2000 ml per hari ini dapat menurunkan risiko urolithiasis. Selanjutnya untuk pembahasannya, yang pertama adalah air minum. Mayoritas penderita urolithiasis ini mengkonsumsi air minum kurang dari 2000 ml per hari dengan volume urinnya rendah, sehingga dapat meningkatkan risiko batu atau meningkatkan risiko kristal batu yang bisa disebabkan oleh kalsium, oksalat, dan juga asam urat. Selanjutnya, yang kedua ini ada usia, jenis kelamin, dan juga pekerjaan. Untuk usia, lansia ini paling banyak terkena, bisa dikarenakan karena fungsi tubuh yang menurun. Selanjutnya untuk laki-laki ini lebih rentan, biasanya dikarenakan hormonal dan juga anatomi. Hormonal bisa dikarenakan hormon testosteronnya, dan juga kalau anatominya bisa dikarenakan karena uretranya ini lebih panjang sehingga dapat meningkatkan resiko tersumbat. Selanjutnya untuk pekerjaannya ini dominannya lebih ke petani. Bisa disebabkan karena petani ini kan kerjanya biasanya di luar ruangan, jadi dapat dehidrasi gitu. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah hubungan asupan air dengan urolithiasis.
asupan air yang kurang dari 200 mili per hari ini dapat meningkatkan resiko urolithiasis yang lebih tinggi. Dengan R kuadrat sama dengan 0,545, konsumsi air mempengaruhi 54,5% kasus. Untuk air yang lebih dari 2000 mili per hari, ini dapat membantu mencegah pembuatan batu, dan faktor lain ini tetap dapat berperan. Selanjutnya untuk implikasinya, perlu nih diedukasi adanya pentingnya menjaga hidrasi yang cukup dan juga akses air bersih yang terjamin. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan pada jurnal yang telah saya review ini adalah pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa mayoritas pasien urolithiasis ini kualitas air minumnya kurang dari 2000 mili per hari, dan frekuensi kejadian urolithiasis pada penelitian ini cukup banyak. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil bahwa memang ada hubungan antara asupan air minum dengan kejadian urolithiasis. Pak responden dengan asupan air minum yang lebih dari 2000 mili per hari ini cenderung memiliki prevalensi urolithiasis yang lebih rendah. Sarannya dari saya ini adalah masyarakat ini perlu untuk dihimbau agar dapat meningkatkan konsumsi air minumnya lebih atau sama dengan 2000 mili per hari untuk menjaga kesehatan ginjal dan juga mencegah terjadinya batu ginjal. Yang kedua, edukasi tentang pentingnya hidrasi yang cukup. Dan yang terakhir adalah tenaga kesehatan disarankan untuk memberikan penyuluhan rutin mengenai pencegahan urolithiasis. Rekomendasinya yang pertama, rumah sakit ini dapat menyusun program sosialisasi berbasis hasil penelitian ini sebagai langkah promotif dan juga preventif. Untuk pemerintah dan lembaga kesehatan perlu nih untuk menjamin ketersediaan air bersih yang aman dan sehat untuk masyarakat. Dan untuk penelitian selanjutnya, ini disarankan dapat menambah variabel lain seperti pola makan, riwayat keluarga, dan juga jenis air yang dikonsumsi untuk pemahaman yang lebih komprehensif terhadap risiko urolithiasis. Berikut adalah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Don't you worry, just wanna get a better look at you.